بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Tengku Abdullah Ujorimba alirannya aliran sunnah Wahabiyah. Anak galak ya pegat-pegat kubu. Di Ali Hasmi biasa lagi kita nyu. Boleh kuburan besar-besar. Kakak gebi dile Abu Abdullah Ujorimba satu. Kena muda. Ini pegalau Ratu Safiaruddin Syah Putra Fang dilarang oleh ulama. Maka tidak satu aja. Nah, itu ceritanya. Beda orang-orang bangai jina mengejar kena kerja doa ya boleh kau. Kujak dulu. Hai pun pegal. Doa kuburan Iskandar Muda. Hana Iskandar Muda dalam. Kosong dalam. Iskandar Muda kan dino. Pihai beti. Setiap tahun peringatan haul. Udah bukan peringatan kosong adalah. Tapi ada masalah kebiasaan orang Aceh kayaknya, masalah. Jadi Putra Fang dari Pahang juga hana mupat orang lain. Sebenarnya Iskandar Sani mupat di dalam gunungan, di atas gunungan. Ya. Ada gunungan. Ngetai ya, payah kan memang tai. Ulun tu tapi ulun sering lo Lunjak bawa Malaysia tadi. Nyohino kuburan Iskandar Sani. Sani itu artinya dua. Wahid Sani. Sani Iskandar kedua. Iskandar pertama Iskandar Muda. Mertua. Iskandar Sani dari Pahang, turun Pahang. Raja Buyung nan asli gelar Iskandar Sani. Iskandar Muda apa pesan dan Iskandar Muda? Siapa tahu? Tunjuk tangan 100.000. Kata Iskandar Muda aja menyonan tu muda tetap walaupun Tuhan muda. Jadi Iskandar Muda nan asli konyan Raja Sulaiman. Tapi nafsiro ulama besar dari India. Nama gonya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Yang namanya diabadikan menjadi Uin Ar-Raniri. Gebaca Quran. Ike Raja Sulaiman. Surat Al-Kahfi. Tentang kehebatan Iskandar Dzulkarnain. Iskandar Dzulkarnain raja dunia yang beriman. Diabadikan oleh Allah sejarahnya dalam Al-Quran. Yang kurung Ya'juj dan Ma'juj. Ya kan? Jadi gata raja lembalinan. Punang nama raja yang beriman dalam Al-Quran. Jadi nama raja yang beriman Iskandar Dzulkarnain yang digelar oleh orang dunia Alexander Agung dari Macedonia. Nah gitu kan. Tapi gata lombonan Iskandar Muda. Iskandar Muda gebuhnan le Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Jadi melompat melintas Iskandar Muda nanti Raja Buyung geprang Pahang gecok Putra Pahang nanti Siti Kamalia Putra Pahang adik di Buyung raya ke perkawin dengan Iskandar Muda gebi gelar lo
Iskandar Sani. Iskandar yang kedua. Jadi cukup makmu Aceh luar biasa. Meninggal itu Iskandar Sani. Ban meninggal kali kepersiapkan awan. Kerendah. Bak gerupai. Mobil. So pernah bak gerupai itu elon kuturi. Bapak lun pun dengan papen gerupai luar biasa. Tunggu imum Pak, tunggu senangi Pak. Bak gerupai dari itu. Pasti dari itu. Mobile ni. Jadi Iskandar Sani gepegat bak gerupai. Jadi urang piraya raya apanya? Yang bak gerupai karena kaya salah Aceh gesaluk memang. Jadi dah nama lu adalah madu. Yang kita nom tu dia tu gunungan. Dia tu gunungan. Oh yang terjadi di awal kemerdekaan. Tahun 1947 Ija di awal Jakarta perintah Soekarno. Ya kuburan Iskandar Sani cok puo Jakarta. Jadi sekilo lebih jino disimpan ke nicok ke pemerintah. Lung kali lunjak dua go. Museum Nasional Jakarta. Nejak lantai 2. Nekalan kerendamu hina. Langkaca. Kerendai pasal langkaca. Kerendamu. Di dalam di bak gerupa. Ini anak mau beli kata. Yang kerendamu yang kerendah Sultan Iskandar Sani Raja Aceh. Jadi lun kalumbi masukkan ke Wali Nanggro supaya adalah ke pulang ke rendamnya. Kalau lu buka malik mamu, kau punya simpan ini. Orang Aceh dia tak pulau betul, tak pulau muhnya, tak bagi-bagi ke rakyat daripada ini. Karena kita mantang mencintai dunia. Sunat doa Nabi, waktu meninggal, waktu wafat, anak ke bahasa Sapuah. Sapuah anak kecuali sabuah domba, satu domba. Untuk dua dombanya, gecok oleh Fatimah, gerebut dalam oleh Abu Bakar. Hanjir, Rasulullah tidak mewarisi apa-apa. Gecok dombanya oleh Abu Bakar, gesia ke bagi-bagi, sia ke masyarakat. Yang Nabi. Tapi waktu meninggal Gurelu, nanti tahu Gurelu, Profesor Ali Hashim. Nah 7 buah jam, sabah jam ke 7 kayu. Hadiah Raja Mesir, Presiden Mesir, Husni Mubarak. Hadiah Raja Brunei. Hadiah Perdana Menteri Malaysia. Bukan jam. Hadiah mandum lang lemari kaca kamati anak udeli. Kamati betul musabah dah udeli bang kujak dah. Watanya lun laki ba anu. Ba Dr. Mulia alias ini. Pak ilmu yang Nabi sabah jamnya cukup berharga. Nanti aku semayang aku kalah kata waktu semayang. Pahala ke bapak itu. Be amanah bapak hang bibi. Mati aja nak. 7 buah kan mati. Anak udah ini. Karena kita manusia cinta dunia.
bukan seperti Rasulullah. Hadirin, sangka katalah ya. Lontamah lah minit tu kan. Bunuh awal membaca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang surat At-Taubah ayat 160 sekian. Artinya laqad ja'akum, telah datang kepadamu seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari jenismu sendiri. Artinya Rasulullah itu manusia, bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia biasa, bangsa Quraisy. Manusia biasa. Karena Rasulullah manusia biasa, sampai kiamat manusia biasa. Yang akidahnya. Beda dengan orang kafir, orang Kristen. Nabi awalnya dipegang ke Tuhan, Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Kan menjadi Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Yang sesat. Tapi umat Islam jangan sekali-kali menuhankan Rasulullah. Rasulullah manusia biasa. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Dalam surat Kahfi terakhir juga. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kamu, cuma aku diberi wahyu. Cuma Nabi diberi wahyu oleh Allah. Di mana letak Rasulullah manusia biasa? Rasulullah ada sifat marah, sifat senang, ketawa, sakit, dan yang paling luar biasa Rasulullah mencintai perempuan. Punya anak, mencintai anak. Punya cucu, mencintai cucu. Dan mencintai seluruh umatnya. Baik yang telah meninggal maupun yang belum lahir. Umatnya dicintai semua. Di mana terungkap di dalam ayat tadi. Ayat pertama kita baca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum. Sangat terasa bagi Rasulullah sayang kepada manusia apabila manusia itu tidak beriman. Penderitaan manusia hari akhirat tidak beriman masuk neraka, Rasulullah sedih. Dan sangat menginginkan Rasulullah itu manusia itu beriman kepada Allah. Khusus kepada orang-orang muslim, orang mukmin, sangat belah kasihan. Itu Rasulullah, sangat mencintai kita semua. Karena itulah kita harus menempatkan Rasulullah di nomor wahid. Nah, itu jangan memang sayang dia ke mak dia, ke bapak dia, ke nek dia, sayang. Tapi baik lemui salah. Ke roh dia, baik lemui salah. Nomor satu hanya dua. Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai. Yang pertama Allah, tidak syirik kepadanya. Yang kedua Rasulullah, pembawa agama Islam. Tanpa Rasulullah kita sesat. Maka kita harus menempatkan Allah dan Rasul di ranking pertama cinta kita. Setelah itu baru boleh kepada ibu bapak kita. Kemudian kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Rasulullah punya istri yang banyak. Nyahana tudit rumah Rasulullah. Ilmu menyalun tudit karena alun memang dosen sejarah Islam. So tudit itu yang jero. Hana kan? Rumah Rasulullah madum-madum 20 nero. Waktu ceramah MC Raya, mantau odel abun selimu. Ustaz Amir bukan pegang hangkangkolnya. Pak kita nya.
Anapun tu ya intat babun. Wah intat kitanya babun. Yang tulis kan turun sembarangan. Yang tulis Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Rasulullah dalam kitab beliau Rasulullah wa ibnuhu. Rasulullah dan anak-anaknya. Jadi Rasulullah istrinya 23 orang. Nah, sekarang kita clearkan. Ketika Rasulullah wafat, tinggal janda 9 orang. Karena 3 orang istri Rasulullah sudah meninggal waktu Rasulullah masih hidup. Yang pertama Khadijah, yang kedua Safiyah, yang ketiga satu lagi lupa saya, sudah meninggal. Maka tinggal janda 9 orang. Ummul Mukminin berapa orang? Semuanya 12 orang. Ummul Mukminin. Ummul Mukminin artinya istri sah Rasulullah. Ya. Yang diceraikan 4 orang. Rasulullah juga bercerai. Selebihnya berapa lagi? 4 lagi adalah gundinya. Jadi dalam Islam budak perempuan itu halal tidur, ya. Tapi di halal bener tuh rumah ya pekan pembantu rumah tangga ada yang ini, abe tinggal ngurinang. Nah, Rasulullah punya Rakinah, Rasulullah punya Fatimah, namanya sama dengan nama anaknya. Rasulullah punya Maria Qibtiyah. Rasulullah punya satu lagi lupa saya namanya. Itu namanya adalah perempuan-perempuan yang boleh. Ya itu adinda kita tahu. Jadi boleh tidur. Malah Rasulullah punya anak satu dengan Maria Qibtiyah. Namanya Ibrahim. Itu bukan istrinya, tapi itulah bukan gundi hina kali istilahnya. Apa namanya? Hamba saya. Nah itu. Siapa istri-istri yang malang? Kan ada namanya Fatimah tadi. Itu Fatimahnya orang Yaman. Ketika Rasulullah pergi perbatasan Yaman, ketemu raja kecil tuh, menyembah jamun jenah bupati lah. Ya Rasulullah, saya ingin menikahkan anak saya Fatimah dengan engkau ya Rasulullah. Boleh. Langsung hijab kabur. Rasulullah memberi mahar 40 dirham. Kan sudah malam pertama. Rasulullah masuk dalam kamar. Apa kata si Fatimah itu? A'udzubillahi Muhammad. Aku berlindung kepada Allah dari Muhammad. Terkejut Rasulullah. Saya ini Rasulullah. Saya kekasih Allah. Kok kamu berlindung kepada Allah? Setan boleh kamu berlindung. Saya ini kekasih Allah. Nah, yuk keluar. Panggil ayahnya. Tidak jadi nikah. Tidak jadi saya dengan dia. Saya kembalikan. Rasulullah tidak pernah meminta kembali mahar. Kalau sudah dikasih, sudahlah. Padahal dalam hukum fikih, kalau salah perempuan belum kita tidur dengan dia, harus dikembalikan mahar itu. Tapi Rasulullah memberi hadiah. Itu satu. Satu lagi anak pejabat juga. Tapi waktu mau bersama Rasulullah, rupanya belang di tubuhnya. Sumpah dikembalikan juga. Tidak jadi. Dan macam-macam. Jadi bukan bohong. Saya ada buku sama saya di rumah. Muhammad Rasulullah judul buku itu. Muhammad Rasulullah. Jadi dikarang oleh seorang ulama besar, Syekh Muhammad Yusuf Qaradawi. Nah, kalau mau belajar sama saya, malam minggu silakan ke rumah setelah maghrib
Kami ada lebih kurang 20 orang. Di sini juga hadir banyak yang hadir. Ada Pak Razali, ada Abi Muda, ada Abu Sulaiman. Itu santri saya semua. Walaupun mantan camat. Itu Abi Muda, imam besar Masjid Ar-Rahman. Apa kampungnya? Panteri. Kami aji sekali. Tengku Razali juga mantan pegawai negeri. Ada juga Suci Ramadan di sini, santri juga. Asyik sekali. Kenapa asyik? Kami ada Pak Sapuan itu juga. Oh, itu tokoh kita. Pak Win lagi. Banyak yang hadir. Alhamdulillah. Tapi sayang sekali 2 orang meninggal. Nah, santri kita ya, Pak Win ya. Yang pertama Cina Malah, Alek. Yang kedua orang Lumbata, Ti Anis. Ti Anis meninggal juga. Jadi jangan takut meninggal. Kalau takut meninggal nggak pernah ke rumah saya. Baik, sudah panjang sekali. Saya ingin ambil kesimpulan. Rasulullah itu manusia biasa. Sampai kiamat kita harus menganggap Rasulullah itu manusia biasa. Jangan seperti orang Kristen. Orang Kristen mengangkat nabinya menjadi Tuhan, Yesus Kristus. Tapi Nabi Muhammad, "Qul innama ana basarum mislukum yuha." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kamu. Nabi Muhammad punya istri, punya anak. Anak Nabi Muhammad 7 orang. Kita atur sekarang. Yang paling tua Qasim. Yang kedua Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummi Kalsum. Yang kelima Fatimah. Yang keenam Abdullah. Yang ketujuh Ibrahim. Cucu Rasulullah itu berbeda pendapat sejarawan. Ada sejarawan mengatakan cucu Rasulullah itu 6. Ada yang mengatakan 7. Ada yang mengatakan 8. Saya atur sekarang. Cucu Rasulullah yang pertama Umamah namanya. Yang kedua Ali, cucu Rasulullah. Yang ketiga Hasan. Yang keempat Husain. Yang kelima Abdullah bin Utsman bin Affan. Nah, cucu Rasulullah. Yang ke-6 sekarang ya. Yang ke-6 Zainab. Anak Sayyidina Husain. Anak Fatimah dari Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir namanya Muhsin. Nah, jadi 8 orang cucu Rasulullah. Itu Rasulullah manusia biasa, punya anak, punya cucu. Kenapa orang Kristen sesat? Yang pertama, Nabi mereka tidak sempat berumah tangga. Nabi Isa tidak berumah tangga. Usianya 33 tahun dirafa oleh Allah ke langit. Jadi enggak sempat berumah tangga. Nabi Isa tidak punya anak, ya kan? Nah, itu. Bahu panjang dengan aku pegah tabah tu. Tabah cerita tu saya lucu. Jadi lun Pak, cukup ngan pastor Puteo di gereja Hati Kudus di Pantai Perak. Jadi pastor Puteo ya. Lagi lun diundang UPTRO. Cuma lun khatib Jumat. Jadi khatib Minggu. Tetapi lun kasihan tak katanya. Anak motor lo. Lun jano L300. Mengipakat ini dengan mobil saya saja Pak Amin. Jak dengan motor ji. Jak dengan motor ji. Mui cakap dulu di kafe belinya. Iyo teman Kristen. Kalau Pak Amir mau masuk Kristen langsung saya bawa ke Roma. Saya bawa ke Roma jumpa
paus. Apa? Itu. Lah telung kurang aja kapi palingnya. Jadi kamu masuk Islam. Muhammad itu nabi terakhir. Nabi Isa itu nabi ke-24. Mana Muhammad itu nabi palsu bergarap rak uluang. Cuma dagang lah motor ni. Ya bukan nabi palsu Nabi Muhammad. Cukup pala. Ka teruk ke di rumah. Maklum ke depu lun asisten Ali Hashimi. Awal ji rumah lun. Assalamualaikum itu. Maklum kata waalaikumsalam dengku. Ka duk manyu rumah santet manyu namanya. Duk nak. Mak gaya pegat tapi musim hari. Gebe juga bulukat kagak ramah. Gata hawai, ipaju. Lenya. Lung kat semayang leho. Melasah mayang. Lung semayang leho. Iji dia melasah. Terus tu ibu-ibu goi belang tu. Nama 20 orang yang semula. 50 sapoi bagi aja. Jadi pegah le orang tu. Ngendro nak pamit kai bagi peng ko orang. Lu nak buah pegah je kapi. Ka selesai. Wa rumah baju pulang. Le baju pulang wa apitiaru. Elong kala khutbah orang Jumaat. Ini orang Minggu tu. Khutbah apitiaru. Jadi pegah ada Pak Pastor cantik-cantik kan gadis desa kan. Kalau Pak Pastor mau masuk Islam, langsung kawin aja dengan famili saya ada satu. Padahal Hana famili lu. Aku senang ji. Pahamnya jangan begitu kabungnya. Kami ini haram kawin bukan? Kami pastor haram kawin. Kami diganti oleh bidadari dalam surga nanti. Nyai pegah haji. Padahal mau kafe benena surga. Kasih. Jadi terakhir pastor kami meninggal di rumah. Yang dikejel tu. Terusnya telegram ya intal di awak gereja rumah lu. Kamati Arthur Fernando di Roma, di Italia. Kira-kira 10 kali ke. Tapi kali lain tak cerita lah ke pastornya. Di Mesir Raya kalau cerita tadi. Nyoba julata. Salah Isra dulu 2 rakaat, nyan palaji lagi kita nyoba ya umrah ya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Sabtu depan akan ada masjid Darul Falah Kampung Sallallahu ala Muhammad Sallallahu
Terima kasih.